Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin, 21 April 2025. Menurut laporan Vatican News, Kardinal Kevin Farrell mengumumkan bahwa Paus Fransiskus meninggal di kediamannya pada pukul 7.35 pagi waktu Vatikan. Hidupnya telah dibaktikan bagi melayani Tuhan dan gereja. Beliau telah mengajarkan kita supaya hidup dengan nilai-nilai Injil dengan iman, keberanian, dan cinta kasih bagi semua, terutama kepada mereka yang paling miskin dan terpinggirkan, ucap Kardinal Farrell. Pada awal Februari 2025, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli setelah menderita bronkitis selama beberapa hari. Kondisi klinis pemimpin Gereja Katolik tersebut semakin memburuk, dan pada Selasa, 18 Februari 2025, Paus didiagnosis menderita pneumonia bilateral. Paus Fransiskus akhirnya pulang ke kediamannya setelah dirawat selama 38 hari. Pada April 2024, Paus Fransiskus dilaporkan menyetujui pembaruan pada buku liturgi untuk prosesi pemakaman kepausan yang akan memandu misa pengebumian Paus yang akan diumumkan kemudian. Edisi kedua Ordo Exequiarum Romani Pontificis mencantumkan sejumlah elemen baru, termasuk bagaimana jasad sang Paus ditangani setelah meninggal. Prosedur baru juga mencantumkan supaya jasad sang Paus dipastikan kondisinya di kapel setelah meninggal dunia dan segera ditempatkan di peti mati. Uskup Agung Diego Raffaelli juga menyatakan bahwa Paus Fransiskus telah menginstruksikan penyederhanaan prosesi pemakaman. Sehari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Paus Fransiskus masih sempat memberikan pesan Paskah yang disampaikan pada Minggu, 20 April 2025. Dalam pesan Paskah yang ternyata menjadi pesan terakhirnya, Paus menekankan pentingnya harapan akan perdamaian, serta menyerukan agar konflik bersenjata di berbagai belahan dunia berakhir dan perlunya bantuan bagi mereka yang menderita. Paus yang masih dalam masa pemulihan dari pneumonia berat itu menyapa umat dari balkon Basilika Santo Petrus di Vatikan, sebelum menyerahkan penyampaian pesan dan berkat Urbi et Orbi untuk kota dan dunia, kepada Kepala Liturgi Kepausan, Uskup Agung Diego Raffaelli. Saya ingin kita semua memperbarui harapan bahwa perdamaian itu mungkin. Dari Makam Kudus, Gereja Kebangkitan, tempat umat Katolik dan Ortodoks merayakan Paskah pada hari yang sama tahun ini, semoga cahaya perdamaian memancar ke seluruh tanah suci dan ke seluruh dunia. Demikian isi pesan Paus. Terkait konflik di Ukraina, Paus menyampaikan harapan agar perdamaian segera tercapai dan mendorong semua pihak untuk terus berupaya mengakhiri perang tersebut. Dalam pesannya, Paus juga menyampaikan rasa prihatin terhadap penderitaan umat Kristiani di Palestina dan Israel, serta kepada seluruh rakyat Israel dan Palestina. Dukungan juga disampaikan kepada umat Kristiani di Timur Tengah, serta rakyat di Yaman, Myanmar, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Sudan Selatan. Paus turut menyinggung situasi sulit yang masih berlangsung di kawasan Kaukasus Selatan, seraya mendoakan agar Armenia dan Azerbaijan dapat segera menandatangani dan mewujudkan perjanjian damai. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak akan mungkin terwujud di tempat-tempat yang tidak menjunjung tinggi kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berpendapat, serta tidak adanya rasa saling menghormati dan komitmen terhadap perlucutan senjata. Cahaya Paskah mendorong kita untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang menciptakan perpecahan dan menimbulkan konsekuensi politik serta ekonomi yang serius. Cahaya ini mengajak kita untuk saling peduli, memperkuat solidaritas, dan bekerja demi pengembangan manusia seutuhnya. Lanjut pesan tersebut. Setelah Uskup Agung Raffaelli menyampaikan pesan tersebut, Paus Fransiskus memberikan pengampunan dosa kepada seluruh umat yang mendengarkan pesan Paskah tersebut. Meski suaranya masih lemah, ia tetap mampu menyampaikan beberapa kalimat dalam bahasa Latin kepada umat yang hadir. Semasa hidupnya, Paus memang dikenal sebagai tokoh agama yang sangat sederhana. Kesederhanaan pemimpin Gereja Katolik dunia tersebut terlihat saat Paus Fransiskus melakukan lawatan ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 lalu. Sebagai tokoh penting yang menjadi panutan bagi sekitar 1,2 miliar umat Katolik di dunia, Paus Fransiskus rasanya pantas mendapatkan segala fasilitas layaknya tamu kehormatan di setiap negara yang dikunjunginya. Terlebih lagi, Paus Fransiskus bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara Vatikan yang patut mendapatkan fasilitas VVIP dalam setiap kunjungannya. Namun Paus Fransiskus justru mengajarkan kepada kita semua, bahwa seorang pemimpin harus tetap mengutamakan kesederhanaan. Seperti diketahui, Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Suta, Tangerang, Banten, dalam agenda kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Bukan naik pesawat jet pribadi seperti tokoh yang sedang viral di Indonesia,
Paus justru datang dengan pesawat komersil ITA Airways Z400 berwarna biru berbendera Vatican dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Paus Fransiskus juga menolak fasilitas sedan mewah atau mobil anti peluru yang disiapkan panitia penyambutan di Indonesia dan memilih kendaraan roda 4 jenis Toyota Innova Zenix sebagai kendaraan operasionalnya di Indonesia. Tak hanya itu, posisi duduk Paus Fransiskus yang memilih duduk berada di samping sopir bukan di baris tengah juga seperti menampar perilaku para pejabat di negeri ini yang selalu ingin diistimewakan. Kekaguman publik terhadap kesederhanaan Bapa Suci Paus Fransiskus juga ditunjukkan dengan sikapnya yang menolak tinggal di hotel mewah yang sudah disiapkan. Paus Fransiskus justru lebih nyaman menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan saat akan menyapa jemaat Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kamis, 5 September 2024, Paus Fransiskus memilih naik kendaraan taktis Maung V3 yang merupakan mobil nasional buatan PT Pindad. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.